Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bahagia bagi kita semua. Kali ini celoteh sahabat mau berbagi cerita tentang perlu nggak sih kita punya sahabat? Sahabat itu sih apa sih? Gitu kan. Kalau menurut KBBI, sahabat itu teman dekat ya, karib, teman karib. Jadi ada satu sahabat celoteh itu punya satu cerita. Jadi dia mahasiswi di salah satu universitas swasta di Jakarta, kalau nggak salah semester 7 sekarang. Jadi dia tinggal di Bogor selama pandemi, dia online, tapi sebelumnya dia kuliah tuh ngekos. Jadi dia punya temen ya, dia sudah menganggap temannya itu sahabat. Begitu juga sebaliknya, temennya tuh menganggap dia sahabatnya. Itu menurut dia. Jadi suatu ketika sahabatnya ini memiliki teman dekat. Jadi ini seorang perempuan ya, sama-sama. Jadi istilahnya mereka akhirnya berteman bertiga, tetapi sahabat celoteh ini hanya menganggap yang memang awalnya sahabatnya ya cuma satu, yang dari awal itu memang dia teman satu kosnya lah. Akhirnya mereka berteman bertiga. Jadi tiba-tiba hubungannya jadi tidak baik lah, masalah ujian contek mencontek. Jadi seperti itulah. Jadi diskusi entah contek mencontek ya. Jadi awalnya pecah karena masalah perkuliahan. Jadi sahabat itu dia merasa curiga dengan perlakuan sahabatnya. Akhirnya karena instingnya dia ngecek tuh handphonenya sahabatnya. Ya memang isinya nggak sopan ya, tapi karena feeling dia melakukan itu. Kenapa sih, ada apa sih dengan sahabat gue, kok sikapnya berubah gitu kan. Dari ngecek handphone itu dia baru tahu kalau ternyata orang yang dianggap selama ini sahabatnya itu berusaha atau punya niatan untuk mengusir sobat celoteh ini dari kosan. Jadi tidak diketahui ya, dia tidak cerita awalnya kos itu dia diajak atau dia ngajak sahabatnya gitu. Jadi intinya nggak diceritakan lah awal kos pertemuannya. Mungkin nanti kalau sobat celoteh sudah dapat cerita lengkap, nanti dia konfirmasi, kita akan lanjut ceritanya. Jadi itu aja ceritanya sampai situ. Terus dia bilang ke temennya yang lain, ke teman dekatnya yang lain, bahwa dia berusaha mengusir sobat celoteh ini. Jadi kan sedih dong sobat celoteh ini, kok gitu, kenapa ya kesalahanku. Ternyata selama ini dia pengen ngusir sobat celoteh ini dari kosannya. Bingung kan, akhirnya dia curhat ke celoteh sahabat. Jadi kalau dari pandangan celoteh sahabat itu, kita berteman, kita menganggap dia itu sahabat kita, dan menurut anggapan kita sahabat kita itu menganggap kita juga sahabatnya. Tapi biasanya ini cuma pengalaman dari celoteh sahabat ya. Orang bisa dikatakan sahabat itu teman dekat yang langgeng setelah lebih dari 3 tahun. Jadi itu kan ketahuan tuh sifat-sifatnya, sifat asli sahabatnya, apakah dia terima kita atau enggak, apa adanya. Jadi kalau susah sama kita, senang sama orang lain, itu namanya bukan sahabat, pastilah ya. Jadi kalau sahabat tidak akan melakukan itu
bertekad untuk mengusir sobat celoteh itu dari kosan. Itu sih menurutnya. Karena ada satu cerita sebelumnya gini, ada 2 orang sahabat, yang satu ini rajin, anak kuliahan juga. Dia bersahabat nih dua-duanya nih, salah satu di mahasiswi di universitas swasta juga di Jakarta. Jadi yang satu rajin, yang satu nggak rajin. Tapi bukan berarti nggak pinter, sama-sama nggak rajin. Nggak rajin tuh bukan karena memang dia malas, tapi memang dia harus kerja cari duit, jadi kuliah sambil kerja karena dia orang yang kurang mampu lah, jadi harus. Sementara sahabatnya tuh orang yang cukup kaya gitu, jadi nggak perlu kerja lah, udah hidupnya udah enak. Jadi kira-kira semester berapa gitu kan, si sobatnya nih ngajak bolos, sobat yang rajin ini, yang anak orang kaya nih, yang pinter, diajak bolos. Akhirnya setelah bolos itu ada efeknya ya, ternyata pas bolos itu sedang kuis mata kuliah itu. Akhirnya dua-duanya itu, 2 orang sahabat itu tidak lulus mata kuliah tersebut. Tapi si sobat yang kaya ini, yang diajak bolos ini, tidak pernah membahas, tidak pernah menyalahkan atas ketidaklulusannya mata kuliah itu, karena memang dia nggak lulus. Namanya anak pinter ya, pasti lulus semua, nilainya juga bagus-bagus. IP-nya itu kalau nggak salah di atas 3,5 lah gitu. Artinya kan memang dia anak yang rajin, otaknya juga mampu. Tapi karena dia diajak sahabatnya untuk bolos, akhirnya dia bolos dan dia nggak lulus mata kuliah pada saat dia bolos itu. Tapi dia tidak pernah menyalahkan sahabatnya atas ketidaklulusan itu. Itu satu perbedaan persahabatan, dimana ya kalau sudah jadi sahabat, apapun ditanggung bersama, senangnya susahnya kan sudah resiko ya. Diajak bolos mau, ya udah, tapi nggak menyalahkan sahabatnya, tidak membahas juga. Kalaupun membahas itu menurut sahabat celoteh itu beberapa saat atau beberapa tahun kemudian, sudah lama baru gara-gara gue ya lu nggak lulus gitu kan, aduh maaf ya, apa-apalah, emang harus nggak lulus gitu. Jadi tidak ada amarah di situ, padahal fatal untuk anak yang rajin, pintar, nggak lulus mata kuliah. Itu menurut sobat tuh celoteh itu agak lumayan mengganggu sih. Jadi kan akhirnya ya udah, jadi itu 2 cerita yang persahabatan, mana yang tulus, mana yang tulus, mana yang tidak, mana yang menganggap dia benar-benar sahabatnya, bisa dilihat dari 2 cerita itu. Jadi menurut celoteh sahabat itu ya, kalau belum 3 tahun, orang kadang tidak menunjukkan sifat aslinya. Jadi setelah 3 tahun baru tuh mulai muncul ketulusannya, keikhlasannya menemani kita kemana aja, berbagi cerita. Kadang-kadang sering orang itu tidak bisa terbuka terhadap keluarganya, tidak bisa terbuka terhadap orang tuanya, tetapi dia akan terbuka terhadap sahabatnya. Jadi intinya, perlu nggak kita seorang sahabat? Ya, kita perlu. Menurut celoteh sahabat, kita perlu. Makanya di sini celoteh sahabat ingin mengajak, silakan kalau mau menjadi salah satu sahabat dari celoteh sahabat, ya monggo, tapi balik-balik ke kalian. Kalau nyaman dengan sahabat kalian, silakan dilihat kira-kira apa ya, apa enggak, inikah sahabat sejatiku, inikah sahabatku yang benar. Karena celoteh sahabat itu, tim dari celoteh sahabat itu memiliki banyak sahabat, dan rata-rata itu udah tahunan ya, di atas 10 tahun. Ada yang dari SD sampai dia rumah tangga terus bersahabat, ada yang dari SMP terus bersahabat sampai anaknya ikut berteman, ya mungkin bisa jadi sahabatnya nanti. Jadi itu aja cerita dari sahabat celoteh sahabat.
Jadi menurut kalian bagaimana? Apakah kalian sudah memiliki sahabat sejati atau masih mencari? Silakan berbagi cerita kepada Celoteh Sahabat. Sekali lagi, ini hanya sebuah cerita, tidak bermaksud untuk menyinggung, hanya memberikan pandangan atau mungkin motivasi atau ya sekedar solusi buat teman-teman yang sedang mencari sahabat sejati atau sedang menilai sahabatnya. Tapi nggak usah dites ya sahabatnya, cukup dinilai, oh iya seperti ini gitu. Silakan, nanti ada link, silakan berbagi cerita kepada Celoteh Sahabat. Nanti kalau ada yang perlu berbagi cerita, siapa tahu ada solusi dari cerita kalian atau permasalahan kalian. Itu aja. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari Celoteh Sahabat hari ini. Salam hidup lebih bahagia, lebih indah, sehingga kita jadi lebih baik dan lebih bahagia. Ini ceritaku, dan mana ceritamu? Bye.